Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten podcast politik dan kali ini sudah ada seseorang yang gue temui di kantornya dulu dan numpang-numpang di situ. Dan sekarang gue sudah merdeka, independen. Emang kekuatan kapital nggak bohong. Betul. Bang Adriano Kolbi. Terima kasih. Aduh, gimana. Aduh Bang, thank you Bang, lu udah berkunjung ke sini. Gue juga butuh. Seperti semua politisi yang pernah mampir ke sini. Iya, lu semua sama aja. Betul, lu semua sama aja. Itu Bang, jadi menurut lu orang konservatif itu langsung berat. Konservatisme itu memang membuat orang menjadi bodoh. Radikalisme itu membuat jadi tidak bisa berpikir dan rasional. Memang seperti itu realitanya. Karena orang-orang progresif selalu bilang bahwa lu ini radikal, bodoh Anda gitu. Ya, tapi kan sebetulnya nggak semua progresif itu selalu baik ya gitu. Bahkan ada tapi banyak kan. Contoh misalnya gini, betul ada konservatif yang anti vaksin, ya kan? Karena mungkin ini narasi dari yang penguasa apa gini, nggak setuju sama penguasanya, gue anti vaksin. Di Pekanbaru Bang, ada di suatu tempat gitu ya, bukan di semua warga Pekanbaru. Maksud gue ada di suatu tempat di Pekanbaru. Mereka nggak mau divaksin, karena abis divaksin takut bisa bahasa Cina. Oh keren. Itu berarti mall nggak ada peduli lindungi, semua nggak ada, bisa masuk. tapi kan ada juga saking progresifnya, lalu dia tiba-tiba menerima informasi kayak nggak, vaksin kayak bikin Down syndrome deh. Jadi kan dia berbalik lagi gitu. Jadi belum tentu kalau orang progresif bicara itu adalah ke tempat yang lebih baik juga, belum tentu. Dia kadang bisa lebih mundur lagi gitu. Sama aja kayak masih percaya pawang hujan gitu kan, banyak karena bentuk budaya. Itu kan perlindungan orang progresif tuh. Kenapa bisa? Maksud gue, emang ada orang progresif yang percaya pawang hujan? Mungkin bentuknya bukan pawang hujan, tapi bentuk-bentuk budaya lain yang misalnya kayaknya nih sebetulnya udah jauh ya dari realitas gitu. Tapi dia bela karena misalnya narasinya anti bullying gitu kan. Jangan dibully dong pawang hujannya gitu kan. Lo sama aja. Gimana sih? Kalau di politik tuh ada yang percaya dukun, sama ada yang percaya survei Bang. Ya benar. Jadi yang percaya dukun tahayul lu gitu kan. Betul. Emang progresif berarti ya lu bilang tadi nggak lebih baik, tapi apakah progresif emang lebih pintar dan lebih rasional gitu? Enggak sih, gua rasa pada akhirnya ya yang progresif itu lebih fasis kayaknya. Iya ya. Dia merasa lebih unggul karena lebih pintar, dan itu bahaya sebetulnya. Dulu Hitler juga lahirnya dalam situasi suasana batin yang kayak gitu. Betul. Mussolini gitu. Betul, sebetulnya anjing gue mau nyebut tapi nggak enak. Nggak apa-apa lah karena gerakannya udah lewat. Pas kemarin tiba-tiba ada a stand on the right side tuh, buat gue udah wah. Kenapa jadi begini ya Anda gitu, merasa pilihannya lebih baik. Mesti kan kalau pilihan berbeda ya berbeda aja, tidak usah merasa pilihan lebih baik daripada yang lain gitu. Seolah-olah kalau yang lain tuh bukan on the right side gitu. Ya itu kan memang konsekuensi ketika lu memperjuangkan pikiran lu aja. Ya harus lebih benar gitu daripada yang lain gitu. Kalau sama aja ya ngapain gue harus memperjuangkan ini gitu. Tapi kan kalau untuk pukul rata bahwa jika berbeda pilihan dia lebih di belakang dari gue, itu kan juga hal yang jauh sebetulnya. Iya, tapi kan misalnya kayak gue Bang, gue kan Islam. Kalau gue percaya agama lain masuk surga, kan gue nggak perlu jadi orang Islam gitu. Benar. Iya kan? Pada saat lu tolerant for everything, memang lu stand for nothing. Itu betul. Tapi kan permasalahannya ini peruncingan jurang konservatif dan progresifnya mau diperlebar sejauh apa gitu. Dan akhirnya kembali lagi senjata-senjata yang bermain itu ya sara-sara lagi dan sara-sara lagi. Yang itu yang menurut gue harusnya udah dibuang. Tapi lu percaya ada kutub progresif dan konservatif tuh di Indonesia ketika semuanya ternyata selesai di meja makan gitu misalnya, ternyata semuanya itu diselesaikan oleh 9 orang aja gitu. Paling enggak kita harus percaya itu bisa dituju ya. Belum tentu, tapi ya kalau ngeliat sekarang sih sebetulnya serem ya. Maksudnya nggak tahu ya, gue sih dari isu rendang babi kemarin tuh buat gue kayak anjir, ini ternyata kita
masih berkutat di sini-sini aja gitu. Dan apa ya, kayak tadi kita sempat ngobrol off air gini, jangan sampai jadi perang saudara nih, brother kill brother gitu. Dan lo nggak lihat apa di Planet of the Apes aja pada saat dia peradaban pertama tuh first rule-nya adalah ape don't kill ape kan. Ape don't kill ape itu dulu men, baru yang bawa-bawa gitu. Nggak ada gunanya peradaban kalau orangnya mati itu ya mati gitu. Ya gue nggak sanggup aja gitu melihat bahwa kalau isu SARA lagi di 2024 dan kayak tiba-tiba kayak Iran lo gitu baru tau rasa gitu maksudnya. Ya misalnya gini. Kira-kira menurut lu dari 2012 itu ya misalnya kan kita ngelihat isu SARA itu kalau menurut ahli-ahli mulai rise itu sejak tahun 2012 lah. Betul. Gitu. Nah, menurut lu Bang, dari 2012 nih siapa yang paling menikmati benefit dari SARA? Pasti ada yang paling menikmati dong. Iya kan? Kalau enggak ngapain gua pertahanin gitu. Enggak, karena menurut gue kalau dalam berdemokrasi ya SARA itu kayak anjing-anjing lapar yang dipelihara gitu. Maksudnya dia akan dikasih makan dan dia akan gonggong paling kenceng dan itu paling gampang di mapping di mapping suaranya. Nah tapi nantinya adalah yang gue yakin adalah siapapun yang menggunakan vehicle ini tidak akan membela kepentingan SARA yang tadi dia kasih makan. Dan SARA ini gue melihatnya gue nggak melihat ekstremis ya, gue lebih melihat sebetulnya mereka tuh mercenaries, mereka tuh tentara yang dibayar. Jadi dia akan bela pihak manapun selama kucuran duitnya ke sana. Nah nanti yang akan terjadi adalah pada saat dia berkali-kali dikhianati, dia akan udah menjadi anjing yang terlalu besar untuk dikandangin dan itu yang sebetulnya mengerikan. Oh, udah cukup besar belum menurut lo sekarang? Sekarang belum ya. Tapi sih kalau 2 kali pilpres lagi, gue rasa sih bisa terjadi ya. Jadi besar dan nggak bisa dikendalikan. Iya nggak bisa dikendalikan. Maksudnya dia bisa menunggulingkan gitu. Jadi kan gini Bang, kalau isunya berat banget. Sebetulnya gue tuh paling anti komedian bicara hal-hal seperti ini. Enggak ini kan. Karena gue nggak punya relevansinya, nggak punya kredibilitasnya. Enggak kan, lu kan memperhatikan gitu kan. Point of view lu dalam berkomedi lah gitu. Ya masalah point of view lu benar atau enggak kan urusan nanti. Betul. Karena point of view gue paling penting lucu dulu. Iya, kita nggak cari kebenaran di sini Bang. Kalau gue mau cari kebenaran, gue undang Rocky Gerung. Betul. Ya gue sih merasanya kayak gitu ya. Itu anjing yang dikasih makan terus dan dia akan makin besar, dan gue nggak sekarang sih kayaknya belum ada. Tapi kalau makin besar kan juga makin jinak Bang harusnya. Oh iya, kalau makin jinak. Rise apa? Rise up. Tapi kan kalau itu kan anjing-anjing yang nggak dikhianatin ya. Kalau di abuse lama-lama anjingnya kayak anjir tuh gue ditipu-tipu berkali-kali deh gitu. Tapi anjing tuh merasa punya sense untuk dikhianati lebih besar daripada hewan lain kayaknya. Ya karena dia tameng pertamanya loyalis dia. Itu dulu yang dipakai. Padahal mah dia garang, dia bisa gigit itu. Itu SOP satunya loyal dulu. Loyal dulu. Makin loyal harga makin tinggi. Tapi kan ntar berapa kali kecewa, katanya mau ngajak jalan, katanya mau ngajak main. Mana gue nggak diajak nih, dirantai terus ya lama-lama ya dia gila lah gitu. Masa gue jadi anjing terus? Iya. Balik nanti. Iya betul. Dan ini Bang, gue melihat bahwa salah satu yang memunculkan radikalisme dan konservatisme gitu misalnya, itu kan cerita gitu. Ya. Kalau kita lihat sejarah umat manusia dari zaman dulu itu kan soal misalnya mereka menemukan sel satu berhubungan dengan sel yang lainnya. Cerita itu disebut dengan microbiology. Betul. Gitu kan. Terus ada orang yang berkuasa berhadapan dengan orang yang nggak berkuasa, menjadi ilmu politik cerita-ceritanya gitu ya. Nah, gua ngelihat bahwa ya ini kan otak manusia ini butuh cerita gitu. Ya. Seperti halnya lambung kita yang butuh makanan gitu. Kalau kita nggak dengar cerita, nggak punya keyakinan tuh kita mati kayaknya Bang. Betul. Ya tapi ya maksud gua ini kan orang yang merasa progresif ini punya keyakinan kalau mereka pinter dan yang itu bodoh gitu. Dan orang yang konservatif ini merasa diri mereka itu yang paling pure. Betul. Yang paling suci, Puritan, lu yang menodai.
Nah, ini kan gimana? Ya itu sama aja kan sebenarnya kan kalau. Tapi mungkin gini ya. Ini karena gue bicara yang gue punya kredibilitasnya aja. gue dulu orang agensi periklanan dari tahun 2005. Sebetulnya ilmu marketing paling malas itu ada ilmu marketing yang menggunakan persamaan SARA. Paling malas kayak cintailah produk Indonesia tuh malas. Dan pasti nggak akan lu cintai kan? Ya nggak maksudnya, tapi ada beberapa maksudnya produk lokal ini apa ya itu konteksnya kalau komersil dan menurut gue kalau perjalanan brand gitu ya, dia akan paling keren banget pada saat dia dipersatukan oleh value. Jadi dia keluar dari kekangan ini asalnya dari mana, dibuat dari siapa, apa dan segala macam, lalu dia masuk ke persamaan psikografis. Nah, pada saat persamaan psikografis itu barulah dia mencapai titik tertinggi. Jadi ilmu komunikasinya, cara dari penguasanya itu emang harus diubah. Dia harus bergerak ke arah sana dan SARA tuh nggak boleh jadi sesuatu yang disentuh-sentuh lagi. Maksudnya kayak misalnya Adidas gitu. Adidas udah keluar dari dia dulu boots buatan orang Jerman dan dipakai ini gitu. Maksudnya dia udah kayak impossible is nothing. Jadi semua yang bukan Jerman dan merasa hidupnya sulit dan mau menaklukkan ketidakmungkinan, dia dipersatukan dari itu. Nah, menurut gua itu yang orang-orang malas lakukan. Orang-orang malas, maksudnya dalam hal ini adalah komunikasi politik ya, berkampanye ya. Karena akhirnya lu paling gampang tuh balik ke daerah identitas, politik identitas paling gampang. Karena mikirin value itu juga susah juga Bang. Mending gua pakai yang udah ada gitu. Ini value. Emang lu kalau jadi politisi atau bikin partai hari ini lu mau jual value apa? Ya itu tantangannya kan. Sebetulnya itu tantangannya. Karena kayak misalnya gini, tahu ujung-ujungnya identitas lagi Bang. Iya benar. Kayak misalnya kayak kalau gua jangan kan milih partai Bang. Gua aja milih warung. Gua sini aja lah, orang Padang yang jualan. kan lu pernah nanya di interview pertama kita gitu. Kalau Emily misalnya kalau personal kan nggak bisa gue tentuin siapa mau berdiri di belakang partai politik. Lu pernah nanya kalau Emily sebetulnya mau berdiri di mana? Ya Emily berdiri di belakang yang bela free speech karena itu kepentingan Emily. Jadi ya itu kan value, free speech kan value. Jadi ya. Tapi ujung-ujungnya dia Batak nggak? Ada orang Batak. Itu sebetulnya yang mengerikan. Jadi emang kayaknya perjalanan masih panjang ya gitu, masih panjang sampai lo di cita-cita sampai di tempat cita-cita komunikasi politik yang lo inginkan. Iya, gitu. Tapi primordial tuh akan mengganggu bagi orang yang nggak menikmati aja menurut gua. Maksudnya? Kalau lu menikmati ya buat lu fine aja. Oh ya benar pasti. Ini beda. Misalnya gua ya, gua kerja di politik ya karena dulu di banyak lembaga-lembaga think tank politik itu senior gua orang Padang. Kalau enggak masuk. Berarti dia bukan karena passion dan interest dan panggilan jiwa gue, karena emang ya ini emang sama-sama orang kampung, sekampung kita sama. Tapi gue punya keyakinan gitu Bang ya. Ini pelajaran gue di Total Politik nih. 2 tahun lebih gue ngonten. Gue punya matematika ada 3 nih Bang. Pertama itu storyteller. Gue di sini kuncinya itu adalah kalau kita harus ada orang yang storyteller. Betul. Ya kan, yang bisa bercerita, yang bisa membangun narasi gitu, yang punya banyak pengalaman dan wisdom. Makanya orang-orang tua kayak gue cerita tadi itu jadi relevan di sini gitu. Yang kedua itu convincing. Betul. Ya kan, nggak boleh kelihatan ragu. Iya, convincing. Nah, yang convincing ini Bang, memang ada etnis tertentu yang dianugerahi kemampuan itu Bang. Serius. Misalnya ya, ini orang Batak nih. Nah, salah satu talk show yang gue seneng tuh adalah ngundang Batak-Batak berdebat. Ini ada 2 nih, pernah kejadian ada Bang Andi Sinulinga sama Pak Pandekpotan Sinaga, anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan. Itu Bang, ini ada 2 orang Batak dia. Baru gue mulai pembukaan, Prit langsung berkelahi Bang berdua. Seru Bang. Jadi house enak banget ya.
Tapi lu ngelihat gak sih memang ada misalnya ideologi tertentu, misal konservatisme, orangnya kalau di Amerika secara kepribadian cenderung lebih pekerja keras. Kalau lu mau punya pegawai yang disiplin dan bekerja keras, ya baiknya kasih ke orang yang lean to Republikan. Kalau mau cari orang kreatif ya lean to liberal. Ya, gitu. Kalau di Amerika tuh biasanya sebutannya jadi gini, progresif itu di coastal state, state pesisir. Konservatif tuh di flyover state, yang state-nya dilewat-lewatin bukan tujuan penerbangan. Tapi memang gitu. Jadi itu kan manusia. Jadi kalau lu semakin pedalaman, konflik tuh nggak mau konflik. Udah kita nih tenang, udah gini kita seragam, jangan ada orang lain masuk. Ini gini. Sedangkan karakteristik orang-orang yang pesisir karena sering ketemu sama orang apa ya, komunikasi itu harus keras dan jelas biar cepet komunikasinya gitu. Jadi dan gua rasa mapping progresif dan konservatifnya juga mirip gitu. Maksudnya yang melting pot dia akan jauh lebih progresif pasti. Tapi kan dua-duanya ada manfaatnya gitu, bisa menikmati berkah dari primordialism dan berkah dari benar. Permasalahannya adalah kalau primordialism itu dipakai buat mecah orang gitu loh. Itu loh. Tapi mungkin ya nggak tahu ya, mungkin kenapa kita nggak balik berpikirnya kayak yang lu omongin. Kenapa lu orang progresif nggak ada yang merayakan cuti hamil 6 bulan itu? Betul. Nah, gitu, itu makanya itu kesalahannya menurut gua yang merasa progresif. Jadi progresif itu lebih senang membodoh-bodoh yang di belakang daripada merayakan progresivitasnya sendiri. Kalau lo ngerasa progresif ya itu diramein dong. Maksudnya banyak loh, kita nggak, maksudnya bahkan nggak semua politisi juga pun bodoh gitu, tapi lo juga tidak bertanggung jawab gitu. Si kasus rendang babi ini hanya menyatakan bahwa ya memang kalau dilempar isu sara ini yang paling rame, sementara maksudnya kalau gue dari atas gitu, gue berusaha kok ngasih kebijakan progresif, semua nggak ada yang ngerayain gitu. Nah itu yang bikin gue sebel sama SJW sosmed ini gitu. Iya, kayak RUU PKS gitu. UU PKS yang di TPKS yang udah disahkan juga nggak dirayain amat kayaknya. Iya, nggak ada. Maksudnya ya apa gitu. Maksudnya lu juga ya lu gimana sih gitu. Kalau nggak jadi yang bikin kesel adalah rame nih kalau emang mau bodoh-bodohin orang gitu. Bukan karena lu progresif. Betul. Karena lu ngerasa lebih baik daripada yang lain aja. Itu kan fasis ya gitu. Kalau ngerasa progresif lu bikin rame dong. Lu bikin kenapa misalnya cuti 6 bulan ini penting buat ke yang lain gitu. Mungkin ntar pasti ada kebelah lagi tuh, ada progresif. Lu menjadi progresif atau menjadi konservatif karena lu ngerasa lebih baik aja ya? Iya, karena lu ngerasa lebih baik daripada yang lain aja. Lu nggak berusaha menarasikan enggak kita mestinya bela ini loh, kita punya nih yang jadi isu-isu kepentingan bersama apa gitu, maksudnya ya apa gitu, ya ampun. Emang orang itu punya kecenderungan untuk menjadi borjuis kali ya bang? Ya, mungkin juga karena kesenjangan tuh jauh ya, maksudnya lu di Jakarta, apalagi khususnya Jakarta Selatan lu ya, lu kayak lihat Citayam itu kan dulu pasti ngata-ngatain kan orang sini budaya ya, mungkin karena emang Orde Baru terlalu lama jadi kayak tapi itu ada efeknya, maksudnya yang di belakang jadi kayak baru nyusul gitu. Kayak kita kalau misalnya banyak kan orang-orang Jakarta yang kalau keluar kayak ini tuh kayak Jakarta di 70-an deh gitu. Dan bukan 70-an jadi karena waktu itu diserap sama Orde Baru, jadi Jakarta doang yang maju. Ya gimana sekarang cara menjembatani itu sih. Dan gue kayak nggak ada gitu, terus nggak ada lagi toko-toko penjembatan tuh nggak ada gitu. Toko-toko penjembatan tuh nggak ada. Nggak, lu mulai menyadari kan bubble lu, gue yakin karena lu ngomong freedom of speech kan pasti bubble itu orang yang lean to liberal. Betul. Iya kan, ketimbang yang konservatif. Betul. Itu kita nggak usah bohong lah. Betul. Itu, ya kan? Sepakat. MLI pun kan jadi target dari kawan-kawan ini gitu kan. Nah, kapan sih lu mulai sadar, kalau gimana ceritanya lu mulai sadar, anjir kayaknya progresif nih nyebelin juga, lu nggak benar-benar amat lu juga lu. Sebetulnya jawabannya kayaknya bukan yang seperti lo harapkan gitu. Gimana? Gini, dari sisi pelaku industri stand up, anjing. Jadi kalau di advertising tuh gue brainstorm kalau misalnya ada isu,
terus first thought-nya apa. Nah, semua yang merasa progresif selalu ngambil first thought itu. Dan gue merasa kayak gak menarik ya kalau semua angle di situ. Gue pembedanya apa gitu. Sebetulnya gue demi diri gue doang. Gue gak gitu belain orang lain juga. Lu ngerasa bener juga. Gue ngerasa kayaknya gue bisa ada angle yang lebih lain daripada ini nih. Semua orang ngadep ke sini dan akhirnya jadi kayak nggak ada digali yang lebih dalam aja gitu. Lu gitu. nggak ngerasa sebel atau resah gitu kan? Oh sebel lah, resah banget. Jadi kayak mulai banyak bicara karena merasa lebih benar daripada lebih lucu ya sebagai komedian. Dan buat gue kayak wah ini sih lebih benar daripada lucu. Iya, dan yang lucunya kan sekarang jadi fenomena kan, semua profesi pengen lucu tapi komedian pengen benar gitu. Kan yang bikin jadi ofensif dari politisi ngomong kayak jangan cari pacar kayak tukang bakso, atau kayak nanti di boykot Amerika paling nggak bisa makan McD. Itu kan kalau lu komedian itu lucu gitu. Tapi karena jabatan lu tuh gak pantas ngomong gitu. Yang salah jabatannya ya. Yang salah jabatannya. Sementara ada satu lagi yang tidak ada kredibilitasnya. Bicara di sebelah sana kayak, wah ini tuh kalau diminta pertanggungjawabannya dia bisa apa dia? Gue tuh akhirnya lama-lama mulai sadar kayak kalau semua angle kayak gitu gak menarik ya gitu. Jadi angle tuh kayak kenapa harus kayak langsung first instinct lo gitu, kayak yang progresif langsung ini bela progresif, yang konservatif bela konservatif. Kayaknya bisa ada angle lain deh gitu. Dan gue biasa melatih diri gue kayak gitu, dan lama-lama bosen juga men ngobrol. Misalnya nongkrong ya, gue kan banyak lah beberapa temen yang ya aktivis dan segala macam. Ini capek juga ya berkutat-kutat di sini obrolan asik sendiri gini. Ini kapan menjadi isu bersama ya kan? Ini kan kayak dulu Panji misalnya dukung Anies itu kan jadi objek tertawaan banget kan buat hampir semua stand up komedian gitu. Betul. Dulu tuh gue seneng banget mereka punya acara politik provokatif ngomongin politik di mall, dan menurut gue itu bener gitu. Dan akhirnya tempat-tempat kayak gitu udah nggak ada lagi. Semua akhirnya udah berpihak aja, pihak poros kiri, pihak poros kanan, dan udah wah sayang banget ya gitu, sayang banget aja. Jadi ada teman gua bang, 2012 dia berangkat S2 S3 ke luar negeri, ke Italia. Dan terus dia kerja di New York, sempat di Belanda, sempat di Italia juga. Dan 2020 dia pulang. Kok orang ngomong sekarang pada hati-hati banget ya? Dia kaget, ternyata dia pergi dari Indonesia yang belum ada polarisasi bang. Pas balik ada polarisasi. Dia pergi pada saat lagi, wah kirain udah sampai nih kita kebebasan berbicara, balik lagi anjing udah jadi cancel culture. Iya akhirnya gitu ya, kayak ya nggak tahu ya. Sama ini sih gue concern sama ya kayak lu ngomong tadi Panji dukung Anies. Nggak, gue tuh concern sama orang-orang yang pilihannya bisa di-steer dari public figure gitu. Gue kayak maksud gue kayak kenapa ya gitu kan, gue gak mampu berpikir sendiri apa gimana ceritanya, kayak kita sama public figure tuh hidup dengan kenyataan yang jauh berbeda loh gitu, jauh sekali berbeda loh. Dan termasuk politiciannya bang. Tiba-tiba PKS dukung Raffi Ahmad gitu kan, misalnya untuk jadi capres gitu. Hah? Kan ada kan beritanya. Hebat. Iya kan? Ya makanya itu tadi menurut gue ya itu lazy advertising gitu. Lalu mikir kan kalau ngeliat followersnya Raffi Ahmad segini, ya masa 1% aja bukan kemungkinan yang pasti sih, kan punya kemungkinan pasti itu akan jadi lebih menarik. Jadi gue selalu melihat dari marketing point of view. Jadi kayak kredibilitas orang tuh nggak penting, yang penting dukungan suara, karena kita ada di game demokrasi ini, dan lama-lama kayaknya jangan-jangan demokrasi bukan jawabannya kali gitu maksudnya. Iya kan, kalau ngeliat siklus Polybius kan begitu ya, maksudnya demokrasi pun bukan tujuan telos ya. Nah ini juga yang rame nih belakangan, hampir semua stand up comedian itu ngomongin PSI bang. Maksud gue gini, ini kan ya angle-nya jadi sama kan. Nah iya, dan dulu juga lu pada dukung PSI semua dulu kan. Kebanyakan MC, kebanyakan bahkan Coki pernah pakai baju PSI kan, dan sering ngisi di acara PSI juga. Dan gua ngelihat ya mereka mengkritik Pak Anies ya, perkara benar atau salah nanti dulu. Ya, tapi itu kan bagian dari freedom of speech yang lu juga agung-agungkan gitu loh. Betul. Abis itu lu jadiin dia objek tertawaan gitu kan, menurut gua ya.
Aneh aja gitu loh, Pak. Ya gua juga makanya satu sebagai komedian tuh kayak angle-nya nggak menarik ya, semua orang kayak anjing kalau cuma ngeledek-ledek PSI doang mah kayak gampang gitu. Sebentar Bang, gue pernah di acara gue yang tiap minggu itu ada materi 10.000 tuh. Gue sampai bilang ke stand up komediannya, satu syarat di sini ya, gitu. Lu nggak boleh ngomongin PSI. Gitu. Oke. Bukan karena gue dibayar PSI, tapi gampang aja lu dapet duit. Iya makanya udah. Iya, nggak gini. Kalau gue terlepas dari setuju nggak setuju, gue sebetulnya secara personal lebih berpihak sama suara anak muda. Mau apapun bentuknya lah. Buat gue masih mendingan belain yang muda lah gitu. Karena buat gue ngapain belain orang-orang yang 10 tahun lagi belum tentu ada di sini tapi bikin kebijakan yang bikin susah kita seumur hidup nih. Lebih gampang nunggu mereka mati ya. Iyalah maksudnya daripada berubah. Kayak gini loh, Soekarno tuh jadi presiden umur berapa? 41 ya. 41 kan. 41 dia jadi presiden. Maksud gua enggak, no. 45. 45 ya? Dia 44 dia kelahiran 1901, Bung Hatta 02. Iya. Jadi ada satu RI 2. Nah, maksud gua kayak 45 tuh ada di kematangan tertentu. Nah, sekarang kita tiba-tiba suara anak 30-an, 38 dianggap anak muda. Gawat, men. Maksudnya gua sama Soekarno tuh beda 7 tahun loh. Lu jangan bilang suara gua enggak penting, ngerti gak sih? Dan tiba-tiba kayak suara orang-orang yang 60-an tuh masih jadi lebih penting gitu. Terus yang lu undang di Museum Masyarakat yang pakai nama pemuda itu siapa berapa waktu itu? Ini udah tua, gua enggak tahu siapa. Jadi gue kayak ngerasa kayak wah 100. Ini kalau iya gue tuh sedih kayaknya kok kayak kedewasaan tuh jadi lama ya gitu. Kita dianggap anak kecil terus gak. Bukannya makin cepet Bang dewasa sekarang? Menurut gue dewasa malah makin lama. Enggak, maksud gue orang apa yang gak bisa dilakukan anak-anak muda. Oh iya secara 20 skill 20 tahun 30 tahun yang lalu, anak sekarang misalnya penipu gitu misalnya. Itu ada penipu umur 21 tahun, 22 tahun duitnya miliaran. Itu emang kalau dari tekanan hidup lain dia bergeraknya. Tapi yang secara general lah, yang jangan special case gitu. Katanya mas gue gini, gini, menurut gue sangat sedih. Kan kita pemilu berikut nih, pemilu 2024 berarti dia itu kelahiran kelahiran 2000 berapa tuh? 2004 2004 kan? 2004 enggak dong, 2006 bahkan. 2006. 17 tahunnya di 2005. 546. Ya itulah 456 lah. 2005 itu usia gua lulus kuliah. Oke. Nah, mestinya itu angkatan yang sekitar nih yang berusaha nge-reach generasi mereka untuk dipegang. Nah, ini malah masih yang orang-orang bau Orde Baru ini masih ada dan berusaha relevan ke bawah. Itu udah terlalu jauh. Lu ngelihat siapa emang lu yang lu maksud? Yang enggak, banyak lah. Misalnya gini. Gua nih sekarang lu kan suka TikTok kan? Ya makanya gua ngelihat Parpol aja gua enggak percaya. Sekarang Parpol bikin TikTok kayak ya ampun menyedihkan men gitu. Orang-orang tua bikin ya Allah. Dia tuh kan orang Parpol yang bikin TikTok tuh kan dia waktu BlackBerry aja dia udah gagu ya. Maksudnya dia udah enggak bisa advance itu kenapa? Aduh. Nah, makanya sedihnya adalah nih gue belain PSI nih. Sedihnya adalah yang contoh mudanya itu cuma ada di PSI dan akhirnya orang-orang yang punya pemikiran tajam pun patah dan keluar dan segala macam. Nggak, pertanyaannya siapa yang gantiin kalau emang semua bisa gede cuma ngeledek doang gitu loh. Iya. Masalahnya menurut lo apa? Apakah figur anak muda yang dijualkah atau memang ini lucu juga ya. Siapa? Ya apa yang membuat stand up komedian bersepakat bahwa ada masalah dengan PSI gitu misalnya, itu apanya? Kalau masalah nilai-nilai atau ngata-ngatain Anies? Oh enggak, gua rasa bukan enggak nyampe kalau ke nilai enggak nyampe. Atau ngatain Anies gitu. Kita sepakat nih, Pak Anies dikata-katain kita enggak setuju gitu misalnya. Menurut gua angle gampang aja sih. Karena itu angle yang gampang aja. Apa angle gampangnya? Ya angle gampang adalah kan misalnya Giring mau jadi capres, itu angle gampang aja. Giring apa? Mimpi adalah kunci, bener dong. Tapi kan gak semua joke siapa lah. Maksudnya secara joke bagus, tapi semua ngehajar kayak gitu. Tapi makanya nih harus bisa dibedakan. Maksudnya secara komedi sah-sah aja melakukan itu. Tapi secara misalnya point of view lo kehidupan, men, kita nih punya isu yang penting bahwa
apa generasi muda yang mau naik tuh siapa? Itu isu yang lebih tanya-tanya. Tapi gak fair juga lu bilang Giring nggak Enggak, gue gak pernah bilang. Nggak, maksudnya ya angle gampang tadi. Oh iya, menurut gua sebagai komedian gua tahu itu angle gampang. Iya. Ngatain Prabowo angle gampang. Iya. Ngatain Prabowo angle gampang, ngatain FPI angle gampang. Oh, karena gampang aja. Karena gampang. Karena gampang. Bukan karena lu sampai turun ke masalah nilai. Lu nggak pernah tahu juga soal komitmen Giring terhadap pluralisme. Oh iya, nggak pernah tahu, nggak nyampe. Makanya problematik pada saat gua merasanya kalau ngeliat komedian itu adalah memberikan angle gampang. Lalu tiba-tiba ada yang nepokin itu adalah suara kebenaran. Dia juga cuma karena angle gampang. Dia gak nyampe masalah nilai, gak nyampe. Enggak, percaya sama gua. Terlepas berseberangannya point of view politik misalnya sama Panji, gua respect sama komitmennya dia. Itu komitmen kalau yang lain angle gampang. Biar cepet selesai. Cepat turun panggung aja. Enggak, itu sama aja kenapa si pesulap merah itu ngebuka bongkarin si dukun-dukun, sama aja. Karena kalau bertarung sama keahlian skill sulap lama itu naiknya. Lama. Karena sulap lain juga. Sulap juga repot. Kalau mau nyalip lebih cepat lewat sensasi itu. Wah, makanya pola pikir itu yang makanya gue sekarang gitu gue. Tapi pesulap merah itu kan dapat dukungan publik yang membongkar praktek IDDI, Bang. Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Oke, gue sepakat. Tapi dia bisa ngeluarin sulap berikutnya nggak? Gue tanya karir sulapnya mau dibawa kemana? Pertanyaan gue itu. Ini sama kayak Oza ngomongin Jaksel nih kali ya. Habis Jaksel bisa apa lagi Oza? Mau dibawa kemana? Karirnya. Gue nggak membenci pesulap merah. Gue sebagai manusia gue respect, tapi sebagai pelaku sini kayak anjing lu mau kemana lagi abis ini? Apalagi yang bisa lu lakukan? Gak ada yang peduli, men. Bisnis model lu apa sebenarnya? Gak ada. Anjing ini gue pasti akan disebelin sama banyak orang. Gak, tapi gue percaya itu yang gue sedih, kayak anjing kenapa jadi kalau gue sebagai, makanya gue bicara sebagai orang komedian itu cuma angle gampang aja. Ya itu yang ditakutkan sih menurut gue. Terus orang-orang jadi kayak dapat dukungan. Dia nih yang mestinya memimpin tonggak perubahan. Jangan cuy. Mending kalau lu bilang kayak lu yang menganalisa lebih dalam. Mungkin sampai ke value-nya enggak cocok. Jalah boro-boro. Angle gampang ya. Angle gampang. Justru kalau gue sebagai komedian, yang menarik stand up komedian buat gue di US itu komedian-komedian yang aslinya progresif tapi sanggup ngata-ngatain progresif penontonnya di depan dia. Kalau cuma ngatain konservatif yang nggak ada di penontonnya, itu mah gampang gitu. Semua komedian bikin gun control lalala, tapi gua akan respect sama komedian yang tiba-tiba kayak nggak, gua kayaknya mau punya pistol gitu. Itu kan angle yang lain kayak wah gila di tengah-tengah kayak gini dia angle-nya gitu ya gitu. Sebagai pelakunya menurut gua yang perlu di-challenge adalah kedalaman lu melihat sebuah masalah dan lu tuangkan gitu. Kalau emang cuma gitu mah semua juga bisa. Gila. Angle gampang ini. Kayaknya iya gue ngerti. Jadi lu yang tiba-tiba karena lu punya knowledge di belakang kayak hebat nih orang-orang. Gak nyampe.